Kalian pikir Ciamis artinya air yang manis? Sebuah nama yang terdengar puitis, damai, dan menyejukkan hati. Tapi bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa kata itu sebenarnya adalah sebuah penipuan sejarah terbesar di tanah Pasundan? Bagaimana jika di balik keindahan fonetiknya tersimpan bau anyir darah ribuan leluhur yang dikorbankan? Malam ini kita tidak akan bicara soal pariwisata atau kuliner. Kita akan mengupas kulit luar sejarah yang membusuk, menelusuri jejak konspirasi linguistik yang mengerikan. Selamat datang di sisi gelap sejarah, di mana nama bukan sekadar identitas, tapi sebuah mantram kematian. Selama puluhan tahun, kita dicekoki dengan narasi yang aman. Guru-guru sejarah, buku-buku teks, bahkan pemandu wisata selalu mengatakan hal yang sama. Ciamis berasal dari kata cai yang berarti air dan hamis atau manis. Air yang manis. Terdengar masuk akal, bukan? Namun, cobalah Anda bertanya pada nurani terdalam orang Sunda asli. Sejak kapan kata amis dalam bahasa Sunda berarti manis seperti gula? Ini adalah kebohongan publik yang dirancang dengan sangat rapi untuk meninabobokan kewaspadaan kita. Dalam kosakata bahasa Sunda yang murni, amis tidak pernah berkonotasi dengan rasa gula. Amis adalah aroma spesifik, aroma logam yang menyengat, aroma daging mentah yang baru saja disayat. Amis adalah bau darah. Pertanyaannya, mengapa sebuah wilayah yang dulunya merupakan pusat peradaban agung mau dinamai dengan sebutan yang berarti air darah atau sungai yang berbau anyir? Apakah ini sebuah kebetulan fonetik atau sebuah tanda peringatan abadi yang dipasang oleh mereka yang tahu kejadian sebenarnya? Sebelum nama Ciamis menggema, tanah ini dikenal dengan nama yang menggetarkan langit dan bumi, Galuh. Kata yang berarti permata, inti, atau hati yang keras dan mulia. Kerajaan Galuh adalah simbol kekuatan spiritual, pusat kekuasaan yang disegani di seluruh Nusantara. Energinya murni, identitasnya gagah. Menyebut nama Galuh saja sudah cukup untuk membangkitkan semangat harimau dalam dada setiap keturunannya. Lalu, mengapa identitas sekuat ini harus dihapus? Mengapa harus diganti dengan nama yang berkonotasi lemah dan berbau kematian? Pergantian nama ini bukanlah sekedar administrasi tata negara Hindia Belanda. Para pejabat kolonial dengan penasihat spiritual mereka yang licik memahami satu hal tentang bangsa Nusantara. Kekuatan kami terletak pada nama dan leluhur. Mereka tahu selama nama Galuh masih berkibar, semangat
perlawanan tidak akan pernah padam. Mereka butuh cara untuk mematikan sukma daerah tersebut tanpa harus membantai seluruh penduduknya. Dan cara paling efektif adalah melalui ritual linguistik. Mengubah nama berarti mengubah nasib. Tahun 1916 menjadi titik balik yang kelam. Secara resmi, nama Galuh dikubur dalam-dalam dan digantikan dengan Ciamis. Di atas kertas, ini adalah keputusan politik. Namun dalam perspektif metafisika, ini adalah sebuah segel, sebuah raja pembungkam. Dengan menyebut wilayah itu sebagai Ciamis, mereka secara tidak sadar memaksa setiap penduduknya untuk mengucapkan mantra bau darah setiap hari, setiap saat. Repetisi kata adalah doa, dan doa massal tentang darah akan memanggil energi kematian yang sesungguhnya. Teori ini semakin masuk akal jika kita menarik benang merah ke masa lalu yang lebih jauh. Tragedi Bubat, perang saudara, dan intrik politik masa lampau telah membasahi tanah ini dengan darah para kesatria. Nama Ciamis mungkin adalah manifestasi dari memori kolektif alam semesta tentang tumpahan darah tersebut. Cai adalah air, Amis adalah darah, Ciamis adalah aliran darah. Apakah nama ini sengaja dipilih untuk mengingatkan penduduknya bahwa mereka adalah bangsa yang kalah? Bangsa yang tanahnya berbau anyir mayat saudara sendiri. Dalam kosmologi Sunda, Galuh identik dengan Maum, harimau yang melambangkan keberanian dan kekuatan. Ketika nama itu diganti, sang Maum spiritual dipasung. Rantai-rantai gaib yang terbuat dari kata-kata membelit lehernya. Energinya yang meledak-ledak diredam, digantikan dengan energi air yang pasrah, mengalir ke bawah dan hanyut. Ini adalah strategi penjajahan mental tingkat tinggi, membuat bangsa petarung menjadi bangsa yang manis di permukaan, namun menyimpan trauma amis di alam bawah sadarnya. Lihatlah sungai Citandui yang membelah wilayah ini. Saksi bisu dari segala pergantian zaman. Banyak spiritualis yang mengaku melihat bahwa air di sungai ini seringkali berubah warna secara gaib pada malam-malam tertentu. Bukan karena limbah, melainkan residu energi. Nama Ciamis seolah menjadi wadah bagi seluruh energi negatif dan kesedihan masa lalu untuk terus mengalir tanpa henti. Mencegah tanah ini untuk benar-benar bangkit dan berjaya kembali seperti era Galuh. Ada desas-desus yang jarang dibicarakan secara terbuka. Konon, para pemimpin yang duduk di kursi kekuasaan di bawah panji nama Ciamis seringkali merasakan beban yang tidak wajar. Bukan beban birokrasi, melainkan tekanan metafisik. Rasa berat di bahu, mimpi-mimpi buruk tentang banjir darah,
dan bisikan-bisikan leluhur yang menuntut nama asli mereka dikembalikan. Seolah-olah kursi kekuasaan itu sendiri menolak nama Ciamis dan merindukan kemegahan Galuh. Apa dampaknya bagi kita yang hidup di masa kini? Secara psikologis, nama membentuk karakter. Selama kita masih bangga dengan nama yang menyimpan arti bau darah, kita tanpa sadar melanggengkan trauma kolektif itu. Kita menjadi masyarakat yang mudah terluka, mudah diadu domba, dan kehilangan jati diri keagungan masa lalu. Kita terjebak dalam identitas buatan Belanda, melupakan bahwa darah yang mengalir di tubuh kita adalah darah Galuh, darah para raja, bukan darah amis sisa pembantaian. Inilah mengapa belakangan ini seruan untuk kembali ke nama Kabupaten Galuh semakin kencang terdengar. Ini bukan sekadar romansa sejarah atau ganti kop surat. Ini adalah upaya pembersihan spiritual. Para sesepuh, budayawan, dan mereka yang mengerti sedang berusaha memutus rantai kutukan linguistik ini. Mereka ingin mengubur nama Ciamis bersama sejarah kolonialnya dan membangkitkan kembali Galuh agar cahaya emas tanah ini bisa bersinar kembali tanpa tertutup bayang-bayang darah. Namun, perlawanan untuk mengganti nama tidaklah mudah. Selalu ada halangan. Selalu ada alasan administratif yang berbelit. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menjaga agar nama Ciamis tetap abadi. Kekuatan yang ingin memastikan bahwa tanah ini tetap dalam kondisi tertidur, tetap dalam kondisi amis, dan tidak pernah benar-benar menyadari potensi raksasanya. Siapakah yang sebenarnya kita lawan? Birokrasi atau entitas yang jauh lebih tua dan lebih gelap? Alam tidak pernah berbohong. Tanda-tanda sering muncul. Getaran tanah, luapan air. Semuanya adalah bahasa komunikasi bumi yang lelah menanggung nama yang salah. Semakin lama kita menunda, semakin lama kita membiarkan energi amis itu mengendap dan membusuk di tanah kelahiran kita. Apakah kita harus menunggu hingga bau darah itu benar-benar mewujud dalam arti harfiah sekali lagi, sebelum kita sadar bahwa kita telah salah memberi nama? Sejarah ditulis oleh pemenang, tapi kebenaran bersemayam dalam nama. Ciamis atau Galuh, air manis yang menipu, atau permata hati yang tegas. Pilihan ada di tangan generasi ini. Apakah kita akan terus mewarisi jejak darah yang disamarkan, atau berani menghapus kutukan kolonial dan mengembalikan kemuliaan leluhur? Renungkanlah sebelum bau anyir itu kembali mengetuk pintu rumah kalian. Saya undur diri.